Kita masih ada pada 7 pokok. Bagaimana Injil Yohanes menggambarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang dimulai dengan kata aku adalah. Sampai sekarang ini topik yang kita akan bahas adalah Tuhan Yesus mengklaim dirinya, aku adalah pintu. Bacaan firman terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1-9. Yohanes 10 ayat 1-9, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saya baca ulang lagi ayat 9, Yohanes 10, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bayangkanlah sebuah rumah tanpa pintu. Ada banyak pintu. Ada pintu kamar, pintu tamu, pintu utama, pintu belakang, pintu kamar mandi, dan berbagai-bagai pintu. Bayangkanlah dapatkah kita masuk dalam sebuah rumah milik kita sendiri tanpa pintu. Kita akan memanjat tembok. Sedangkan ayat kita berkata yang memanjat tembok adalah pencuri dan perampok. Pemilik rumah dia tidak akan manjat tembok. Dia harus masuk lewat pintu. Yohanes 3:20 Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Berarti si pemilik perlu masuk lewat pintu. Jangan berikan jendela padanya, apalagi lubang angin. Apalagi kaca nako, dosa. Masakan pemilik rumah harus masuk dari kaca nako? Masa pemilik rumah harus masuk dari pintu belakang? Dia berhak mendapatkan pintu utama. Dia orang terhormat, pemilik kehidupan kita. Jangan biarkan dia berdiri di muka pintu berjam-jam dan mengetuk. Relakan dia masuk dengan pintu yang terbuka lebar. Kembali tadi firman berkata, Wahyu 3:20, tengoklah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jangan biarkan dia untuk berlama-lama berdiri di muka pintu hatimu. Berkatalah pada dia, masuklah sang pemilik. Pilihlah tempat-tempat terbaik mana dalam kehidupanku yang kau akan tempati. Berikanlah hatimu, berikanlah pikiranmu, berikanlah talenta. Berikanlah yang terbaik yang kau bisa kepada pemilik kehidupan. Yesus adalah pintu. Memberikan pada kita gambaran 4 hal. Yang pertama, pintu adalah alat pemisah. Dia memisahkan apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. Jadi tujuan dari pintu adalah dia memisahkan apa yang ada di luar rumah dan apa yang ada di dalam rumah. Berarti dia adalah alat pemisah kita. Setelah kita mengenali Yesus Kristus, kita belajar memisahkan diri kita dari orang fasik, dari orang yang tidak kenal Tuhan, dari dosa yang selalu kita perbuat. Kita lalu menjadi orang-orang yang menghususkan diri kepada Tuhan. Dulu kita berpihak kepada dosa, sekarang kita berpihak kepada kekudusan. Dulu kita berpihak kepada berhala, sekarang kita berpihak kepada Tuhan, sumber kehidupan. Karena itu pintu adalah alat pemisah. Untuk memisahkan apa yang ada di luar dan apa yang di dalam. Antara gembala dan pencuri.
antara keselamatan dan kebinasaan, antara kecukupan dan kekurangan. Ayat 1 dan 2 dalam bacaan daripada Yohanes 10, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala daripada domba-domba itu. Berarti dia memisahkan gembala dengan pencuri. Pintu memisahkan keselamatan dan kebinasaan. Pintu memisahkan kecukupan dari kekurangan. Karenanya kalaupun dunia diwarnai dengan kekurangan, selalu ada kecukupan jika Tuhan Yesus yang adalah pintu memisahkan kita dari segala kekurangan itu. Yang kedua, pintu adalah alat untuk melindungi. Pintu melindungi kita daripada musuh. Pintu melindungi kita dari pencuri. Pintu melindungi kita daripada perampok. Yohanes 10 berkata, pencuri hanya datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan. Berarti pintu memisahkan kita, melindungi kita daripada apa? Pencuri dan perampok. Daripada orang-orang yang membinasakan kita. Puji Tuhan, Yesuslah pintu kita. Dalam Dia kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan kecukupan dan kelimpahan. Karena itu, berbahagialah kita yang berlindung dalam Dia. Jadi pintu juga melindungi kita dari mara bahaya. Mazmur 91 ayat 1-2 mengatakan bahwa Tuhanlah pelindung kita. Dia melindungi kita dari mara bahaya, dari hal-hal yang kadangkala datang pada kita, seperti burung yang terkena perangkap. Saudara lihat bagaimana kita diwarnai dengan berbagai malapetaka, berbagai masalah. Tapi kalau kita ada terpelihara sampai sekarang ini, anugerah Tuhanlah. Berapa banyak orang yang pada saat kita bicara ini sedang ada berbagai masalah. Ada yang sakit mau mati, ada terkena musibah. Tapi kalau kita terpelihara saja, itu bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena pengalaman kita panjang. Tapi dengan jujur kita mengakui, semua ini hanya karena pertolongan, anugerah. Yesus telah menjadi pintu bagi kita. Pintu apa? Pintu perlindungan. Dia melindungi kita dari mara bahaya, dari sakit penyakit, bahkan dari maut dan kematian. Bukan berarti kita tidak boleh mati harus. Tapi jangan kita mati muda. Matilah dalam umur yang ditetapkan Tuhan. Alkitab berkata manusia hidup 70-80 tahun. Lebih dari itu kemalangan dan sengsara mewarnai kita, betul. Ngapain kita mesti mati dalam usia 30? Ngapain kita mesti mati dalam usia 40? Terlalu muda. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Dan bagi keturunan kita. Alkitab berkata orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kita harus berkarya dulu. Supaya ada warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Karenanya jangan mati muda. Peliharakan hidupmu. Kembangkan talentamu. Pandang Tuhan. Sebagai pintu. Sebagai terang yang melindungi kita. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus adalah pintu sebagai pelindung. Tapi yang ketiga, pintu juga adalah tempat sukacita dan penghiburan. Pintulah tempat di mana para domba mendengarkan namanya dipanggil. Ayat 3 dalam bacaan pada hari ini, waktu dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Di mana? Di depan pintu. Jadi pintu adalah tempat sukacita. Di mana tiap domba mendengarkan namanya dipanggil. Tempat di mana suara gembala terdengar. Mereka datang. Mereka bersukacita. Siapa yang tidak senang namanya dipanggil? Saya pernah di sekolah, oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, saya juara kelas. Dari SMP kelas 1, kelas 2, sampai lulus pun dengan juara. Betapa sukacita kita di kampung. Kalau hari seperti itu tiba, orang tua dipanggil. Orang tua murid semua. Duduk mendengarkan namamu, anak-anaknya dipanggil. Sebutkanlah, kepala sekolah mulai berdiri dengan daftar nama-nama murid. Dengan ini kami panggil, yang naik kelas, sebutkan satu-satu. Setelah dia menyebutkan nama satu-satu,
Ada lagi satu lagi. Yang jadi juara kelas. Maka disebutkanlah. Waduh, betapa sukacitanya waktu nama kita dipanggil. Ayat ini berkata, di pintulah gembala berdiri dan memanggil nama domba-domba. Berarti tidak salah kalau pintu itulah tempat lambang sukacita. Yesuslah pintu, dalam dialah kita temukan sukacita. Marilah kepadaku, kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku ini memberi sentosa padamu. Itulah undangannya. Dia memberikan pada kita sukacita. Berarti kita lihat di sini bahwa sukacita Tuhan merupakan hal yang luar biasa. Dilambangkan dengan pintu. Karena dia berkata, akulah pintu. Dia sedang berkata, dalam akulah kau temukan sukacita. Jangan cari sukacita di dunia ini dengan hal-hal yang aneh. Berapa banyak orang sukacita dengan mabok. Cari sukacita dengan hal-hal yang berbau dosa. Datang pada Tuhan. Dialah yang mengisi batin kita dengan damai. Itu sebabnya dia bernama pintu. Pintu. Lambang dari tempat sukacita. Pintu juga tempat di mana para domba mendapat tuntunan. Siapa tidak senang dituntun, pasti sampai di tujuan. Karena yang menuntun ini adalah jalan itu sendiri Tuhan. Pintu juga tempat penghiburan karena terbuka 24 jam. Bagi siapa saja yang memerlukan pertolongan. Pintu Tuhan tidak hanya tertutup bukan hari raya. Hari raya atau bukan hari raya, pintu tetap terbuka 24 jam. Apakah itu bukan penghiburan? Tuhan ada tunggu kita 24 jam sehari. 7 hari per minggu. 365 hari per tahun. Dia menanti kita. Alkitab dengan tegas berkata, penunggu Israel tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lelah. Apa enggak hebat Tuhan kita? Dialah pintu. Tempat penghiburan kita. Pintu juga tempat penghiburan. Karena di mana di sana istri menunggu suami yang pulang. Karena sudah penat bekerja sepanjang hari. Di sana istri menanti dengan senyum. Dan rangkulan yang diberikan bagi anak-anak yang pulang. Pada suami yang pulang. Di sana sang istri menanti depan pintu. Pintu tempat penghiburan. Karena di sana istri memberi ciuman bagi suami. Pelukan dan ciuman manis bagi anak-anak. Serta kata-kata yang berkata, pulanglah Pak. Terima kasih. Kau pulang jumpa kami. Ini rumahmu. Masuk. Teh panas telah menantimu. Pisang goreng menantimu. Apa enggak ada senyum di muka pintu? Ada. Berarti pintu dalam Kristus adalah alat penghiburan. Syukur kepada Tuhan. Karena dia memberikan kita penghiburan. Tempat di mana surat atau tempat hadiah diterima. Natal, kita selalu datang bawa kado. Serahkan di mana? Depan pintu. Orang gak serahkan kado di kamar tidur. Waduh, mana sih? Tamu yang masuk sampai ke kamar tidur. Cuma tamu yang gak tahu diri. Tamu yang betul mah. Permisi Pak, ini rumahnya Pak Ali nih. Betul deh. Ini kebetulan nih Pak. Ada titipan hadiah lebaran nih. Di mana? Depan pintu. Berarti depan pintu adalah tempat penghiburan. Yesuslah pintu itu. Dengan lain kata, dialah penghiburan kita. Sukacita kita, di mana kita dapatkan segala perkara yang kita butuhkan untuk tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Yang keempat, Yesuslah pintu, maka pintu adalah tempat di mana seseorang diuji kerelaan dan kesabarannya. Alkitab berkata, Tuhan menguji kadangkala kesabaran kita. Alkitab berkata, sabar dalam sengsara dan tekun di dalam berdoa. Jadi kadangkala kesabaran kita juga diuji. Di mana? Depan pintu. Tengoklah aku berdiri dan mengetok. Zaman sekarang ada automatic door. Kita injak langsung pintu terbuka otomatis. Ya masa zaman Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu mana ada pintu otomatis. Pintu biasa. Yang dimana kita ketok, kan gak segera terbuka. Lama. Kadang-kadang kita sudah ketuk dengan sabar. Pintu belum juga terbuka. Kita ketuk, ya belum terbuka juga. Ketuk lagi, ya belum terbuka juga. Lama-lama hilang sabar juga nih. Kita udah mulai dengan, bukan saja tangan ketuk. Mulai berteriak, mama. Mulai pertama suara biasa. Mama, sepanin tinggi.
Sampai teriak sampai genteng copot 3. Kenapa? Karena kurang sabar. Berarti depan pintu kesabaran Anda diuji. Memang ada istilah business, success takes time. Sukses makan waktu. Jangan jadi orang kaya mendadak. Jangan pengen jadi orang hebat mendadak. Jangan pengen menjadi orang kesohor mendadak. Mau nggak mau kita mesti berlaku curang. Harus roba bon, harus mencuri, harus korupsi. Akhirnya di hari tua kita cuma habiskan di penjara. Atau orang kita mesti jalan-jalan dengan istri, di hari tua kita pergi tengok famili di Cina, tengok famili di Jerman Barat, tengok famili di Amerika. Malah orang tengok kita di penjara, kamar 10 tolu, nomor 13 maksudnya. Kita lihat di sini kan? Berarti mari sabar. Jangan ingin kaya mendadak. Sabar menanti. Sukses makan waktu. Jadi kita lihat bahwa pintu diketuk tidak langsung terbuka. Harus sabar menanti. Roma 12:11. Sabar dalam sengsara, bertekun di dalam doa. Pintu yang adalah lambang kesabaran juga diketuk meminta kerelaan sang pemilik supaya rumah itu harus dibukakan. Tadi saya katakan, jangan izinkan pemilik rumah masuk dari jendela. Jangan relakan pemilik rumah melompat tembok, karena itu pencuri. Tapi dia adalah pemilik atas rumah. Hidup kita ini rumah yang harus dipersembahkan pada Tuhan. Dan pemiliknya Allah sendiri. Jangan relakan dia berdiri lebih lama. Segera bukakan pintu. Dan relakan anak domba Allah masuk. Relakan Raja Kemuliaan masuk. Relakan pintu yang tertutup berabad-abad itu. Bukakan sekarang. Relakan dia masuk. Relakan dia ambil tempat terbaik dalam rumah itu. Relakan dia pegang kuncinya. Relakan dia juga yang membuka. Karena jika dia buka, siapa yang sanggup mengatupkannya? Dan kalau dia mengatup, siapa sanggup untuk membukakannya? Raja itu adalah Yesus Kristus sendiri yang berkata, aku adalah pintu. Pintu juga tempat di mana seseorang mendapat kesempatan. Karena saatnya akan ditutup. Karena malam akan segera tiba. Selagi pintu itu terbuka, masuklah. Atau selagi kesempatan ketok terdengar, bukakan pintu. Relakan dia pemilik rumah. Masuk. Jangan berikan dia jendela. Jangan berikan dia lubang angin. Relakan dia pintu utama. Di mana dia berdiri dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku, kata jaminannya, aku akan masuk. Makan dengan dia. Dan dia dengan aku. Dan aku akan dengan dia bersuka cita. Selama-lamanya. Relakan dia masuk. Raja Kemuliaan. Dia adalah pintu. Pintu di mana tangan Tuhan terulur dan mengundang kita. Pintu tempat di mana kita mendapatkan sukacita bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi keturunan kita. Tapi pintu juga berbicara tentang kesabaran kita diuji. Sabarlah, menanti segala perkara yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan pintu itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak selamanya ada kesempatan kita. Kesempatan kita sangat singkat sekali. Waktu itu bukan punya kita. Waktu punya Tuhan. Tuhan Yesus berkata selagi hari siang, biarlah kita melakukan pekerjaan dia yang mengutus aku, malam akan datang. Tidak selamanya pintu Tuhan yang berbunyi rahmat itu terbuka senantiasa. Satu waktu pintu ini akan terkunci. Kalau terkunci dengan berbagai cara, Anda berusaha untuk mengetoknya, tidak lagi terbuka. Karena jika dia mengatupkan pintu, kata Alkitab, siapa sanggup membukakannya? Dan kalau dia yang membukakan pintu, siapa sanggup mengatupkannya? Himbauan saya sebagai pendeta, dengarkanlah suara Tuhan. Jangan keraskan hati. Kalau dia memanggilmu untuk melayani, berikan diri dalam pelayanan. Kalau dia panggilmu untuk memberi, berilah yang terbaik bagi dia. Kalau ada dia memanggilmu untuk terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu, kerjakan dengan segenap hati. Berapa banyak kita, kalau ada masalah kita janji, Tuhan, kalau kau tolong aku dari masalah ini, aku mau melayani sekolah minggu. Ada orang yang susah dapat jodoh. Dia berkata, Tuhan kalau kau berikan aku jodoh, aku mau melayani Tuhan. Jodoh sudah dapat. Anak-anak diberikan Tuhan, laki ada, perempuan ada.
Ya, nggak melayani. Jangan. Mari pakai kesempatan yang ada. Selagi suara Tuhan terdengar dan memanggilmu, berikan tanggapan kepada suara itu. Dengarkan baik-baik apa yang berbicara soal pintu. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Berbicara soal dia adalah alat pemisah. Dia adalah pintu, maka adalah alat pelindung. Dia adalah pintu, berbicara tentang tempat di mana sukacita kita dapatkan. Ke depan pintulah kita mendapatkan penghiburan dari istri, penghiburan dari tetangga, dan di sana pun kita mendapatkan hadiah. Dan dia adalah pintu, berbicara soal kesabaran kita diuji. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, itu karena dia telah menjadi pintu bagi kita. Doa saya menyertai saudara pada hari ini, biarlah pintu yang adalah Tuhan itu sendiri menjadi bahagian dari kita. Sekali lagi, dia pemilik atas rumah itu. Jangan relakan dia kipas lubang angin. Jangan relakan dia pintu belakang. Jangan relakan dia jendela. Dan berikan dia pintu utama. Itulah hidupmu sendiri. Hatimu adalah pintu utama daripada itu. Salomo berkata, peliharakanlah hatimu lebih daripada segala yang pantas kau peliharakan. Kenapa? Karena hati adalah pintu utama itu sendiri. Berikan kepada Tuhan Yesus. Relakan dia bertahta. Dia mengontrol hidupmu dari hati dan pikiranmu. Berbahagialah mereka mendengarkan firman dan melakukannya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala kemuliaan, hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang baik. Allah yang mendengar dan menjawab doa. Kami bersyukur Engkau telah menjadi pintu kami. Pintu adalah alat pemisah. Pintulah alat pelindung. Pintulah tempat di mana sukacita kami dapatkan. Dan pintulah tempat di mana kesabaran kami diuji. Kami terlalu yakin Engkau begitu baik dan Engkau begitu murah. Jadikanlah kami rumahmu dan kami merelakan pintu. Adalah hati, pikiran dan pusat komando hidup kami. Kepada Kristus Yesus yang mengklaim dirinya, aku adalah pintu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.